Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Herlina. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga, walaupun sedikit flu ya, ya Bu ya, tapi tidak mengurangi kesemangatan kita untuk melakukan kegiatan kucing pada hari ini. Baiklah, Bu Herlina, sebelum melakukan kegiatan kucing pada siang ini, saya akan menyampaikan beberapa hal ya sebelum melakukannya. Uh, saya ingin menanyakan kepada Bu Herlina, uh, nanti kompetisi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Herlina dengan Bu Efra? Saya ingin mengembangkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian ingin mengidentifikasi masalah yang dihadapi kondisi saya secara detail. Oke, tadi kuncinya itu kan Bu Efra ya, Bu Herlina. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya itu Bu Herlina, kegiatan pitching pada hari ini yang ingin dispesifiknya. Yang paling spesifik itu saya memang ingin mengidentifikasi masalah coach saya dengan detail Ibu, agar saya bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Ya, mengidentifikasi secara detail ya Bu Herlina ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Herlina sebelum kucing. Indikator apa indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan menurut Bu Herlina? Baiklah, indikator yang ingin saya capai salah satunya yaitu ingin mengetahui secara detail masalah yang dihadapi oleh coach saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menjadi pemantik untuk agar coach saya dapat mengungkapkan semua permasalahan yang dihadapi. Oke, Bu Herlina. Tadi intinya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu Herlina. Oke, silahkan Bu Herlina untuk melakukan kegiatan kucing, di mana kucingnya itu adalah Bu Efra ya, dan sebagai kucingnya, coachnya yaitu Bu Herlina. Silahkan Bu Herlina. Baik Ibu, terima kasih. Jadi Bu Eva, ada apa Bu Eva? Kok beberapa hari ini Bu Eva sepertinya ada yang tidak mengenali Bu Eva? Ini Bu, saya agak kesulitan menangani siswa saya. Oh, kesulitan seperti apa itu Bu Eva? Di kelas 7 itu ada beberapa siswa yang sekitar 50% itu tidak hafal perkalian, sehingga saya kesulitan kalau mengajarkan materi IPA yang sifatnya hitungan, agak kesulitan. Jadi mereka bisa mengerti konsep, tapi kalau perhitungannya tidak jalan, begitu diberikan soal yang sedikit saja itu sudah tidak jalan itu. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan anak-anak menurut Bu Eva berhasil itu apa? Apa yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai, anak-anak bisa berhitung untuk perhitungan sederhana. Apakah sudah ada rencana atau strategi yang Bu Eva pilih untuk melakukan atau mencapai tujuan yang Bu Eva inginkan? Saya melakukan beberapa ada 2 kali simulasi. Jadi yang pertama saya meminta siswa itu menghafal perkalian, diberi waktu misalnya 3 minggu. Saya dari perkalian 2 sampai perkalian 9. Tetapi ternyata setelah saya cek banyak dari siswa yang tidak hafal. Jadi agak kesulitan. Nah, kemudian saya coba lagi sistemnya menghafalnya sedikit. Kalau tadi kan 3 minggu, misalnya dari perkalian 2 sampai perkalian 9.
sekarang saya waktunya saya persingkat, misal ada waktu 1 minggu, tapi perkalian 2 sampai perkalian 4 misalnya 2, 4 itu saya tanyakan secara klasikal, bukan secara pribadi. Jadi nanti saya bikin apa itu perkalian, saya tulis dari perkalian 2 sampai perkalian 9, siswa itu isi. Baiklah. Ya, oke. Oke. Selama Bu Efra melakukan usaha itu, apakah ada hambatan atau gangguan yang Bu Efra hadapi? Saya kira yang jadi di sini adalah siswa tidak serius untuk belajar. Cuma perkiraan saya agak mudah saya menghafal. Cuma memang siswa mungkin lebih tidak serius belajar itu saja. Di rumah bisa disepelekan, ya udah tidak belajar gitu, cuma perkalian doang, besok saja, besok sampai akhirnya tidak selesai. Kemudian selain rencana yang Bu Eva katakan tadi dan usaha yang telah Ibu Eva lakukan, ternyata masih ada hambatan. Apakah ada rencana ke depannya atau usaha lebih untuk melakukan proses itu? Soalnya tadi Bu Eva sudah merefleksi diri bahwa sudah melakukan usaha ini, tapi masih ada anak yang bermain. Apakah ada solusi atau rencana lain untuk anak-anak yang tadi tidak serius? Kami saya mau menerapkan tutor sebaya sepertinya. Jadi dalam satu kelompok itu hanya 2 orang, misalnya si A nanti dengan si B. Dan lokasi tempat tinggal siswa berdekatan, karena di kampung kan agak enak. Misalnya dari kampung ini teman lainnya ini, jadi nanti kedepannya mungkin saya akan menerapkan itu. Kemudian dari rencana-rencana Ibu itu yang paling Ibu prioritaskan itu seperti apa? Yang saya prioritaskan ya benar-benar kemampuan siswa buat perkalian doang. Jadi itu saja, karena pikiran saya kalau mereka sudah bisa perkalian akan lebih mudah saya untuk memasukkan konsep yang berupa perkalian atau pembagian misalnya. Karena agak itu kalau misalnya siswa kita berikan konsep fisika misalnya tentang gerak, tetapi kalau misal dikombinasikan dengan berapa sih kecepatan suatu benda itu agak sulit kalau siswanya tidak hafal pembagian misalnya. Jadi memang yang diprioritaskan itu adalah berhitung ya Bu, baik itu kalian atau penjumlahan. Selain strategi menghafal, apakah ada strategi lain yang kira-kira bisa mempermudah Ibu untuk menerapkan konsep tadi? Seperti kita tahu kalau matematika itu kita bisa menggunakan jaring kita atau tabel perkalian atau bagaimana Bu? Ada tidak? Saya kalau jari saya tidak bisa, tidak pernah belajar jari matika. Jadi kalaupun saya harus belajar, mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang buat belajar. Ya, tidak terus minggu atau 2 minggu. Menurut saya pribadi, rencana yang paling masuk akal itu ya seperti itu sebaya, misalnya si A nanya si B, kan lebih gampang tuh, misalnya 2 kali 3 berapa sih? Nah, kan lebih mudah, biasa siswa lebih mudah untuk menghafal biasanya. Kalau yang Ibu prioritaskan itu adalah menghafal perkalian, saya rasa memang agak sulit menghadapi anak-anak yang tidak serius tadi, Bu. Saya pernah menerapkan jari matika itu, saya rasa tidak perlu waktu lama untuk mempelajarinya, dan saran saya Ibu bisa mencoba menerapkan. Kemudian selain Ibu menerapkan tutor sebaya tadi, ada tidak yang membantu Ibu dalam menangani anak-anak yang tadi? Saya kira nanti saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah biar tahu rencana saya ke depannya apa. Kemudian saya akan koordinasi dengan karena yang itu kan belajar matematika dengan IPA. Kedua itu. Mungkin guru matematika seingat saya guru matematika itu bisa jari matika. Cuma saya enggak juga. Saya mesti ngomong dari mana, tapi saya coba pikirkan. Saya akan kolaborasi, nanti guru matematika akan mungkin bisa. Oke.
siswa, diterapkan ke siswa, dan saya mungkin bisa belajar juga. Ya, Ibu bisa melakukan kerjasama untuk menjalankan proses atau strategi belajar Ibu tadi. Kemudian kira-kira setelah Ibu melakukan itu, jika tidak berhasil lagi, kira-kira ada rencana lagi Bu atau strategi lain yang ingin Ibu terapkan? Seandainya tidak berhasil, mungkin saya akan berpikir lagi. Tapi saya belum punya planning B untuk ini. Saya cuma punya planning A. Jika tidak yang tidak baik, kemudian iya ada plan B, kemudian kolaborasi dengan guru matematika buat belajar matematika. Saya kira itu dua saja. Tapi kalau dua-duanya gagal, saya akan memikirkan ulang. Saya rasa jika anak-anak tadi anak-anak tersebut bisa menghafal perkalian atau pembagian. Oke, setelah anak-anak itu hafal pembagian perkalian, ada tindak lanjut lagi Bu? Akan lebih mudah bagi saya buat mengajarkan IPA ke siswa apabila memang ini ya, tapi tindak lanjutnya saya kira tidak, karena untuk IPA SMP itu tidak terlalu sulit. Paling saya hanya mengajari siswa bisa bolak-balik rumus, misalnya dari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau bisa ditanya kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Jadi saya bisa menggunakan cara-cara misalnya seperti segitiga rumus, itu agak lebih mudah. Tapi untuk yang planning lebih panjang tidak, hanya siswa bisa berhitung saja karena memang perhitungan tidak terlalu rumit. Baik Ibu, setelah Enggak kedengaran Bu, boleh diulang? oh ya baik Bu. Setelah Ibu tadi Ibu menerapkan beberapa strategi, terus memprioritaskan perkalian dan pembagian, kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan guru matematika. Apakah Ibu merasa tujuan yang ingin Ibu capai akan tercapai? Saya kira tercapai karena saya punya planning juga tidak terlalu besar, maksudnya siswa perkalian saja, kemudian waktunya juga tidak terlalu panjang, mungkin satu sudah pasti. Baik Ibu, baiklah, setelah kita melakukan coaching ini, tindak lanjut Ibu apa Bu? Saya akan melakukan mengeksekusi rencana yang sudah kita rencanakan tadi. Yang pertama, saya akan melakukan tutorial sebaya. Ya bisa saja langsung berkajian, atau nanti saya meminta guru matematika buat berkolaborasi menggunakan jari matematika dan bisa ditemukan. Wow. Baiklah Ibu, setelah kita melakukan ini, saya akan tetap menerima konsultasi Ibu. Seandainya ada perubahan atau tidak ada perubahan, kita bisa merefleksi diri untuk melakukan yang lebih baik sehingga tujuan yang ingin dicapai, rencana yang sudah Ibu laksanakan itu benar-benar terlaksana, tercapai atau tidak ya Ibu? Iya. Oh, terima kasih Ibu atas bersedia untuk bertanya jawab dengan saya. Maaf silakan ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silahkan kembali ya Ibu. Oke. Terima kasih Bu Herina sudah melakukan kegiatan kucing tadi dengan Bu Evra. Beberapa hal yang menjadi catatan buat saya sudah saya catat. Setelah saya observasi, saya catat terkait dengan kegiatan kucingnya, yaitu berdasarkan prinsip kucing, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian
tadi Bu Herlina juga sudah mengikuti alur tirtanya untuk melakukan kegiatan kucing. Kemudian setelah ini saya juga akan menanyakan ke Bu Herlina tentang apa yang sudah Bu Herlina lakukan pada saat melakukan kucing. Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yang menjadi indikator tadi kan indikatornya ya, sebelum melakukan kucing ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi menurut Bu Herlina apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing tadi indikatornya? Saya ingin mengidentifikasi masalah kucing saya. Saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk beliau agar beliau bisa mengungkapkan masalahnya kepada saya. Kemudian saya juga menanyakan berbagai rencana-rencana yang telah beliau rencanakan, baik rencana yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Nah, setelah itu saya memberikan beberapa saran dan memberikan terbaik atas rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh coach saya. Oke, itu tadi. Kemudian uh, kemudian menurut Bu Herlina, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan Bu Herlina? Saya dapat identifikasi masalah bisa dapat koki saya juga sudah mendapatkan solusi dari saya. Ya, penyelesaian masalah akan berhasil juga Ibu, karena ada rencana yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan baik. Koki saya melakukan rencana kembali, sehingga saya juga sedang menunggu hasil. Terima kasih Bu Herlina. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bu Herlina itu tadi kegiatan kucingnya sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip kucing, kemitraan, profesi kreatif, memaksimalkan potensi, kemudian sudah melakukan alur tirta. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Herlina tadi yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot dan solusi-solusinya Bu Herlina sudah dilakukan tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Herlina. Mudah-mudahan kegiatan hasil dari kucing tadi dapat berjalan dengan baik. Rencana-rencana aksinya tadi mudah-mudahan dapat dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan dari solusi tersebut dapat menghasilkan yang solusi yang dapat dilaksanakan di kegiatannya tadi ya Bu Herlina ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Herlina dan Bu Efra tadi yang telah melakukan kegiatan kucing. Saya akhiri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Bu Efra. Selamat siang, Pak. Waduh, apa kabar hari ini Bu? Baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Baik juga Bu. Baik Bu ya, sesuai jadwal kita ada praktek kucing nih Bu ya, Iya. atas tugas kita. Kebetulan di sini Bu Efra sama Bu Herlina yang praktek Bu ya. Dari sini Bu Efra sebagai coach dan Bu Herlina sebagai kucinya. Sebelum melakukan praktek kucing nanti Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Efra sebagai coach di sini. Dari praktek yang akan Ibu laksanakan hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Berarti ketiga kompetensi ini akan Ibu kembangkan Bu ya, Iya. secara keseluruhan Bu ya. Baik. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian yang
dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa, Bu? Indikator yang ingin saya capai, saya ingin melakukan praktek coaching dengan alur tirta dengan baik saja dulu. Kemudian Sementara untuk kompetensi spesifik Ibu, yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Pak. kehadiran penuh, Bu, ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaannya ini sudah saya catat dan hasilnya juga saya catat. Jadi nanti akan saya lakukan observasi ini, Bu, atas praktek yang akan Ibu laksanakan. Silakan Bu Eva dan Bu Herlina untuk melanjutkan percakapan coachingnya di siang hari ini. Untuk kesempatannya saya berikan penuh kepada Ibu berdua. Silakan ya, Ibu. Iya, Pak. Selamat siang Bu Herlina. Yang Bu, Terima kasih sudah hadir di sini. Kita berbicara waktunya agak singkat, Bu, 10 sampai 15 menit, Bu, ya. Nanti ke depan saya mungkin akan menulis. Perhatian saya mungkin sedikit terganggu. Saya mohon maaf dulu, Bu, di awal-awal. Oke? Hari ini kita akan bicara apa, Bu Herlina? saya agak kesulitan di kelas. Ibu, ada beberapa anak yang memang sama masalah kita, tidak serius belajar, selalu bercanda. Kemudian anak ini termasuk anak ABK. Ya. Jadi berarti Ibu kesulitan menangani berapa orang anak, Ibu? Ada anak sekitar 3 orang yang berkebutuhan khusus di kelas saya, sehingga sulit sekali saya untuk menangani mereka. Jumlah siswa saya itu ada 30 siswa. Untuk fokus kepada 3 siswa ini saya merasa agak kesulitan karena anak-anak yang lain merasa saya terlalu perhatian kepada yang 3 ini, sehingga sedikit kurang memperhatikan mereka. Oke, berarti nanti tujuan Ibu sharing bersama saya hari ini apa ya, Bu? Kira-kira ya? Tujuan saya agar selama proses pembelajaran di kelas, saya bisa tetap adil kepada semua anak dan dapat menangani anak saya ini secara khususnya yang ABK ini. Tapi dalam saya menanganinya itu tidak terlalu terlihat oleh anak-anak yang lain. Berarti Ibu maunya anak-anak ini merasa Ibu adil, berarti ya? Dan boleh saya tahu, Ibu, anak ABK kan ada 3 orang. Itu kesulitan, maksudnya kan ada yang tunanetra misalnya, ada yang tunadaksa. Nah, anak ini dia spesifikasi yang mana? Anak-anak ini kalau secara fisik, secara gamblang itu tidak kelihatan seperti ABK. Kadang-kadang termasuk ABK dari segi pemikiran, kemudian kalau perilaku, ya mungkin dari perilaku kelihatan, tapi secara fisik itu tidak seperti anak ABK. Jadi anak-anak ini aktifnya itu terlalu aktif. Ada juga yang sepertinya melihat, mendengar, mengamati, tetapi tidak. Itu yang membuat saya agak kesulitan, sehingga walaupun saya pernah belajar bahwa anak-anak tersebut bisa kita bedakan tingkatan kemampuannya dengan memberikan materi-materi yang penugasan yang berbeda, tetapi saya tetap kesulitan, Bu. Oke, berarti mungkin lebih ke autism, Bu, ya? Mungkin ya? Mungkin autis belum sampai autis, Ibu. Saya pernah berkonsultasi bahwa anak-anak. Halo, Bu Mega. Ya, halo. Apakah kedengaran, Bu?
Kemana Bu Eva? Sorry terputus. Oke. Sampai di mana tadi Bu ya? Oh ya, tadi saya menceritakan bahwa anak-anak ini tidak juga bisa dibilang autis. Saya juga belum berkonsultasi dengan uh, yang berhak memutuskan apakah anak ini di tingkat autis atau tidak. Tetapi secara perilaku dan kemampuan ya Bu, sangat kurang dari teman-temannya yang lain. Berarti belum teridentifikasi Bu ya. Terus kalau di kelas, apakah mereka memiliki kemampuan yang sama dengan temannya yang lain Bu? Tidak, Ibu. Kemampuannya untuk mempertiga ini. Bahkan yang satu belum mampu membaca, yang kedua karena belum mampu membaca, mereka juga belum mampu menulis dengan baik. Sehingga banyak huruf-huruf yang kurang. Mereka tidak mampu jika kita bicara, mereka mencatat itu belum mampu. Hanya mampu menyalin. Oh iya. Berarti kalau kita rata-ratakan kemampuannya berada di bawah teman-teman yang lain Bu ya? Di bawah sekali. Kalau lanjut Bu. Memang anak-anak tersebut bawaan dari kelas 1 itu memang sudah hanya karena saat 13 ini anak-anak belum tidak boleh sampai ketinggalan kelas, sehingga mau tidak mau dia naik ke tingkat kejenjang di kelas 7 itu kami agak kesulitan untuk mengajari mereka ini. Kelas 5 itu sudah pemahaman gitu kan. Ya. Berarti kira-kira planning Ibu buat menangani anak ini apa dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini saya sempat berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, kemudian dengan salah satu guru yang baru masuk, yaitu guru BK. Kepala sekolah menerima guru BK ini untuk membantu kami dalam menangani anak-anak tersebut. Untuk itu 3 orang anak saya ini memang sering saya kelompokkan dalam satu kelompok untuk saya ajari sendiri dengan memberikan materi yang mungkin lebih rendah dari teman-teman yang lain dan penjelasan yang lebih rendah dari pemahamannya. Tapi memang anak-anak saya yang lain sering protes bahwa saya lebih sering ke mereka. Karena memang untuk ada 2 orang anak yang memang kalau saya ke kelompok ya, dia akan teriak-teriak minta saya tetap berada di sampingnya. Jadi secara otomatis saya lebih sering ke situ karena untuk menenangkan dia. Apakah Ibu sudah sudah menjelaskan ke siswa yang lain tentang kondisi di kelas yang seperti ini, misalnya Ibu minta pengertian kalian sedikit biar nanti hasilnya sama gitu? Saya sudah sering mengatakan itu, tapi itu tadi Bapak Ibu, Ibu dalam perilaku anak ini seperti dalam dari segi fisik biasa saja. Untuk perilaku ada 1 orang anak yang perilakunya sangat luar biasa, seperti tidak ada kekurangan pada dirinya. Sehingga kalau saya memberikan pengertian kepada teman-teman yang lain bahwa 3 orang teman kalian ini memang membutuhkan lebih dari Ibu, lebih dominan ke teman kalian. Mereka tidak mau memahami itu, karena mereka percaya bahwa anak-anak yang ini tidak ada kekurangan. Kalau di luar kelas itu biasa saja, nakal sama seperti mereka, terus kekurangannya di mana gitu kan. Kadang untuk menjelaskan itu kepada anak-anak yang lain juga tidak berani, itu memfonis bahwa anak ini ada kurang sekian, tidak berani.
Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk tetap adil dalam bekerja kelompok. Kemudian untuk memasukkan teman tutor sebaya seperti yang Ibu lakukan itu, teman tutor sebaya itu tidak sanggup untuk membantu kelompok kecil. Berarti yang sudah Ibu terapkan sekarang ada pembelajaran dalam kelompok yang kecil, tetapi di dalam kelas yang klasikal, Bu ya. Kalau kita persentasekan cara yang sudah Ibu coba itu keberhasilannya kira-kira berapa persen? Dari 100% paling 30%. Itu pun untuk materi-materi seperti bernyanyi, mengenal lagu daerah, tarian daerah, pola tari gitu. Kalau untuk mengidentifikasi, menganalisis apa ya, itu sangat jauh. Berarti kan cuma 30%, memang agak sulit, saya paham. Ada tidak cara yang mau Ibu coba biar nanti siswa ini misalnya dari 30 kita dapat 50% gitu dengan keberhasilan di kelas. Misalnya Ibu ada bantuan yang lain pada saya sering berkonsultasi dengan guru BK yang sekarang ada. Bahkan saya sering mengajak guru tersebut untuk masuk ke kelas saya untuk membantu saya menangani anak-anak tersebut. Sampai sekarang sih memang baru dua kali saya lakukan. Untuk kedepannya mungkin saya sering minta bantuan beliau untuk masuk ke kelas saya, dan itu pun juga saran dari kepala sekolah saya. Berarti itu sudah dilaksanakan, Bu ya. Berarti untuk anak yang ABK ini Ibu terkendala di kognitifnya atau secara psikomotor anak-anak ini, Bu? Kognitif. Kalau psikomotor mereka sangat aktif. Kognitif. Apakah Ibu sudah berkolaborasi dengan orang tua, misalnya memberitahukan sharing dengan orang tua mengenai kondisi anaknya ini? Oh ya, ada. Saya sering berkonsultasi dengan 2 orang siswa saya dari 3 orang tadi yang memang orang tuanya mengakui dan mau bekerja sama untuk menangani anaknya. Tapi ada satu orang siswa saya yang tidak mengakui itu dan mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja, kan? Nah, untuk itu kita tidak memaksa untuk orang tuanya memahami kalau anaknya memang tidak baik-baik saja. Hanya saya katakan mohon bantuan di rumah, karena waktu belajar di rumah lebih banyak, jadi ibu bisa membantu. Dan orang tua mengatakan itulah gunanya anak saya sekolah, masa di rumah sekolah lagi ya. Ini agak susah diajak bekerja sama karena pemikiran orang tua bahwa belajar itu ya udah di sekolah aja, diserahkan kepada sekolah dan pada guru. Jadi kalau ada kekurangan atau anaknya tidak tetap Berarti sudah cara yang Ibu coba ya, kolaborasi dengan guru BK, kepala sekolah, dengan orang tua. Kira-kira ada tidak Pak Ibu maksimalkan lagi? ingin saya maksimalkan lagi, yaitu dengan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya. Cepat kau bang, ini udah jam 7 loh, 6:13. Melihat kemampuan anak-anak. Baru satu kali saya terapkan di kelas, dan mungkin nanti akan saya terapkan, terus saya terapkan sehingga hal ini bisa saya tangani. Berarti tindak lanjut Ibu, maksudnya rencana aksinya Ibu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu ya? Ya.
dan terus kelompok bantuan guru BK. Dengan bantuan guru BK ya. Kapan kira-kira? Kebetulan kita menyambut berpuasa, mungkin setelah masuk kemudian akan segera saya terapkan. Walaupun sudah saya terapkan, akan saya terapkan secara kontinu. Yaitu dekat setelah liburan ya, libur pembukaan puasa berarti minggu depan berarti sudah bisa dilaksanakan Bu ya. Kemudian berarti tanggung jawab memang, tapi nantinya akan berkolaborasi dengan guru BK dan karena orang tua akan Ibu Gimana Bu? buat kedepannya rencana aksinya berarti Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi guru BK. Ya. Untuk kegiatan itu kepala sekolah selain sebagai tempat kita curhat lah istilahnya, apakah Ibu akan melibatkan juga kepala sekolah? Tidak. Saya bahkan rencananya ingin melibatkan orang tuanya. Karena saya rasa tidak masalah meminta beberapa orang tua untuk datang berbagi ilmu dengan anak-anak murid saya. Saya hanya belum mengutarakannya kepada kepala sekolah. Dengan orang tua dan guru BK ke depannya Bu ya. Saya kira ya, hari ini kesimpulannya Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi, benar Bu ya. Kemudian berkolaborasi dengan guru BK dan orang agar dapat memenuhkan murid yang istilahnya murid yang kebanyakan dan murid yang memiliki kebutuhan khusus Bu ya. Oke, dan Bu. Oke, terima kasih Bu. Berarti hari ini ya. Sudah dapat clue kan rencana aksinya kita rencanakan tadi. Oke, terima kasih Bu Helina. Baik Bu, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bu Evra dan Bu Herlina sudah melakukan praktek coachingnya. Wah, sangat baik sekali untuk kegiatannya siang hari ini. Sangat bersemangat ya Ibu berdua. Iya Pak. Baik, Bu Evra, setelah melakukan coaching tadi, menurut Ibu indikator apa, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu lebih kembangkan, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya kira saya agak kurang di situ. Oke, berarti untuk pertanyaan berbobotnya Ibu merasa masih cukup kurang Bu ya, Iya, karena masih kurang Pak. memang sih kayak lihat tadi masih agak sedikit kaku Bu dalam kegiatannya. Jadi sehingga kayak kadang-kadang Bu Erina ya agak bingung sedikit gitu ya. Tapi so far untuk ke depan kita lebih baikkan lagi Bu ya. Iya Pak. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin tambahkan tadi kan tentang masih pertanyaan berbobot juga Bu ya, kalau tidak salah Bu ya, yang masih Ibu kurang pahami Bu ya. Iya. Nanti ke depannya saya rasa bisa ya mungkin kita Ibu lebih banyak berlatih terus. Semoga ke depan untuk melakukan coachingnya kembali bisa lebih baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, Baik, secara keseluruhan Bu Ella dan Bu Herlina dalam pelaksanaan coachingnya sudah cukup baik. Hanya saja mungkin masih ya namanya kekurangan pasti ada.
Tapi nanti sebenarnya kita akan benahi dan perbaikilah ibu-ibu semuanya berdua ya. Iya, Pak. Untuk sementara saya rasa itu aja dulu untuk observasi coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Eva dan Bu Herlina. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Herlina, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Semoga kita semua tetap sehat ya Ibu. Ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching bersama Pak Rinto, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan coaching nanti, saya akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk kunci saya. Baik Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dari dua itu? Mengidentifikasi permasalahan dari kunci, Bu. Baik, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu kira-kira apa Ibu? Indikatornya yaitu menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh kunci, kemudian menanyakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kunci rencana aksinya, tentang rencana aksi yang dilakukan oleh kunci tentang permasalahannya, Bu. Baik Ibu, baiklah silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah Ibu melakukan coaching akan saya observasi. Baik Ibu, Oke. Selamat siang. Siang Ibu, terima kasih. Baik, selamat siang Bu Fitri. Mohon maaf nih siang-siang ganggu kegiatan Ibu. Iya. Selamat siang juga Pak Rinto. Apa kabarnya? Baik Bu, ya beginilah Bu, habis balik dari kelas, pengen curhat nih kayaknya Bu dengan Ibu nih, ada permasalahan di kelas Bu. Oke, iya permasalahan di kelas. Bagaimana Pak Rinto permasalahannya? Nah ini Bu, saya ini kan kebetulan kan jadi wali kelas Bu ya, di kelas 11 nih Bu. Nah, ada satu anak nih Bu, udah berkali-kali sering aja dia bolos Bu. Hampir seminggu itu udah 2-3 kali nih bolos Bu. Ini saya datang ke Ibu ingin itulah mau mendapatkan pencerahan lah Bu ya, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tentang anak ini Bu, si Tony Bu. Gitu. Oke. Apakah Bapak pernah bertemu langsung atau pernah menegur langsung dengan anak tersebut, Pak? Nah, kebetulan si Tony ini pintar Bu ya. Kalau pas saya mau masuk kelas nih ada Bu. Tapi kalau pas saya tidak ada jam di kelasnya nih, kadang-kadang kabur dia Bu, bolos gitu. Terus pernah sih saya cari, kalau pas saya cari kadang-kadang di kantin gitu kan, mau manggil dia, nggak tahu di kantin kan karena di sekolah ini kan Ibu tahu sendirilah kan ada banyak nih Bu kantinnya kan, jadi saya suruh teman-temannya itu kalau itu udah habis waktunya istirahatnya nggak ketemu Bu. Jadi saya juga pernah ketemu satu kali sama si Tony, saya ngajak ngobrol Bu, dapat saya ajak ngobrol kenapa dia sering bolos dari kelas kan. Cuman yang anehnya Ibu, ada beberapa mata pelajaran sih yang dia tidak pernah Bu, dan selalu itu dan itu saja. Itu loh Bu.
Oke. Eh, apakah Bapak pernah mengetahui latar belakang dari si Tony ini? Latar belakangnya, latar belakang dari siswanya itu. Kalau ya, kalau dilihat dari latar belakangnya sih anak ini bagus Bu. Kemarin di waktu di kelas 10 sih kayaknya nggak ada bermasalah ya. Iya. Cuman ketika sudah naik kelas 11 ini kok saya lihat itu gelagatnya udah mulai apa namanya, mulai agak sedikit nakal lah Bu ya. Mulai mulai mau bolos. Cuman anehnya itu cuman bolos aja Bu. Dia maksudnya rajin dari rumah masuk kelas gitu kan. Nanti jam habis istirahat pertama hilang. Nah gitu Bu. Oke. Eh, tapi Pak Rito udah pernah memanggil siswanya belum sebelum ini? Kemarin sempat saya panggil juga orang tuanya Bu, untuk mengkonfirmasi anaknya nih Bu ya. Cuman orang tuanya ini nggak bisa hadir Bu karena alasannya itu kampungnya jauh gitu Bu. Oh, gitu. Eh, Hmm, sebentar ya Pak ya. ya. Jadi apakah Pak Rito pernah mengetahui di mana berada siswa itu tinggal? Siswa itu tinggal. Ah, si Tony ini sih tinggalnya ngekos Bu, kebetulan ngekos dengan teman-temannya di satu, ada yang satu kelas, ada yang tidak satu kelas. Ya kalau kosnya sih nggak terlalu jauh Bu dari sekolah, paling sekitar 1 kiloan gitulah. Dan dia pun punya kendaraan sendiri sih Bu. Walaupun kadang-kadang juga nebeng sama temennya gitu Bu. Dalam pembelajaran yang lain, mata pelajaran lain bagus ya si Tony ini. eh Kalau bolosnya ini kalau sudah belajar bahasa Inggris sama ini Bu, matematika Bu. Ini. Oh, jadi ini kan bolosnya matematika sama bahasa Inggris. Hmm. Pernah Pak Rinto menanyakan dengan guru mata pelajaran matematika atau bahasa Inggris atau mungkin siapa tahu si Tony ini tidak suka dengan matematika atau bahasa Inggris sehingga dia itu bolos seperti itu Pak. Ya, itulah kemarin kan saya coba bertanya sama guru yang ngajar Bu ya, bahasa Inggris sama matematika nih Bu. Eh, Sebenarnya anaknya ini agak ya bisa dibilang agak bagus Bu ya untuk pengetahuannya gitu kan. Nah, cuman ini terakhir-terakhir ini itu memang kurang kurang bagus sih ke apa hebatnya perilaku dia. Nggak tahu apakah dia ada kena efek ajakan temennya, ayo kita bareng-bareng atau gimana. Itu saya juga belum belum mendapatkan informasi yang pasti Bu. Tapi jelas dari kalau dari segi akademiknya si Tony ini untuk bahasa Inggris dan matematika ya bisa dibilang bagus lah Bu ya, cukup bagus, lumayan lah seperti itu Bu. Hanya saja sekarang ini kok dia itu milihnya pas bolosnya kok cuma 2 pelajaran ini ya, itu yang saya juga agak bingung Bu gitu Bu. Mungkin Pak Rito bisa koordinasi atau bisa berkoordinasi dengan dua mata pelajaran ini, dua mata pelajaran ini, guru matematika sama bahasa Inggris bisa dibicarakan. Kemudian Pak Rito juga apakah sudah melihat pernah melihat si Tony itu berteman dengan siapa? Mungkin ada ide apa eh, indikasi berteman dengan anak-anak yang pergaulannya kurang baik sehingga Tony ini terpengaruh gitu Pak. Eh Ya siapa teman dekatnya yang sering ngajak bawa Bu. Ini yang belum saya dapatkan nih. Mungkin nanti saya akan gali lagi lah Bu, ke depannya mau cari tahu nih siapa-siapa nih teman-temannya gitu kan. Karena
saya lihat dari teman-teman satu kelas ini nggak ada Bu gitu kan. Jadi teman dekatnya ini kayaknya dari kelas yang lain Bu. Nah, makanya saya masih juga mencari nih Bu, mencari terus informasi yang saya harus dapatkan seperti apa gitu Bu. Ya, setelah Pak Rito mungkin setelah Pak Rito mengetahui tentang mungkin teman-teman pergaulan siswa tersebut, apa rencananya Pak Rito untuk kedepannya, untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah siswanya tersebut? Ya, rencana sih minggu depan nih Bu. Sih kan 2-3 hari ini sih rencana saya mau cari informasi tentang temennya siapa sih yang dekat sama si Tony nih. Kemudian nanti dari temennya itu saya coba gali lagi Bu, permasalahan-permasalahan apa yang ada sehingga si Tony ini selanjutnya saya panggil sendiri. Di hari berikutnya lagi rencana saya si Tony dan temannya tadi yang sudah saya dapatkan informasinya itu akan saya panggil bersama. Kemudian nanti akan saya coba gali dari kedua ini, saya samakan persepsi mereka terlebih dahulu sih Bu. Nah setelah itu baru akan diapakan nih mereka ini gitu kan, apakah dikasih masukan seperti apa. Jadi atas permasalahan-permasalahan yang mereka sampaikan ke saya nanti akan saya coba diskusikan mencari solusinya seperti apa bagi mereka. Itu sih rencananya Bu ya, ke depan. Jadi ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama saya cari temannya terlebih dahulu, kemudian setelah dapat temannya saya akan mencari informasi, menggali informasi dari temannya tadi. Tahap kedua saya mencari Tony, saya gali lagi, kemudian tahap terakhir yaitu saya bertiga nih atau dengan siapa lagi temannya, mungkin bisa lebih banyak kali, akan saya gabungkan, pertemukan mereka antara Tony dan temannya, baru kita diskusi. Nah permasalahannya apa. Tapi sejauh ini sih kalau untuk dari guru mapelnya sih tidak ada masalah Bu, karena tugas apa segala macam si Tony ini sampai pinter juga dia sih Bu. Walaupun kadang-kadang bolos, tapi tugas selalu tertib. Nah ini juga jadi perhatian juga sih. Agak bingung juga nih ke si Tony-nya seperti apa yang diinginkan. Gitu aja sih Bu. Berarti berapa lama itu Pak Rinto waktu waktu untuk menyelesaikan masalahnya? Kira-kira berapa lama? Paling lama 2 minggu lah Bu, karena untuk minggu pertama ini saya rencananya mau menggali dari informasi dari temannya yang bolos ini, teman bolosnya si Tony, kemudian dilanjutkan dengan informasi dari Tony kembali Bu. Nah selanjutnya minggu depannya mungkin saya akan pertemukan mereka, saya tanya seperti itu. Jadi diskusinya di minggu kedua dan mudah-mudahan di minggu kedua itu sudah ada hasil Bu yang baik dan akan merubah mereka agar tidak menjadi seorang pembolos lah dalam sekolah, seperti itu rencananya Bu. Oke, terima kasih Pak Rinto. Jadi tadi saya sudah tangkap tentang masalah Pak Rinto tentang siswanya yang bolos. Pak Rinto sebagai wali kelas, kemudian cara menyelesaikannya selama 2 minggu yang dengan mencari teman, mencari informasi dari temannya, teman bergaul, kemudian diajak diskusi, mencari persamaan persepsi dari teman-temannya, kemudian memanggil si Tony ini untuk mencari permasalahannya, karena juga sangat rumit juga ya, karena ketika dia bolos tetapi masih nilai-nilainya cukup bagus gitu kan. Jadi nanti Pak Rito 2 minggu ke depan akan dilaksanakannya prosesnya, kemudian komitmen untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak Rito, menurut Pak Rito? Apa komitmennya? Komitmennya ya intinya ini permasalahannya harus selesai lah Bu ya. Nanti kalau memang tidak terselesaikan pun ini, harapannya nanti orang tuanya pasti akan
saya panggil sih Bu, seperti itu. Tapi yang jelas komitmen saya ke depannya permasalahan yang ada pada diri Tony ini harus selesai dan tidak akan mengulangi kembali lah, intinya seperti itu Bu. Oke, jadi komitmennya mudah-mudahan permasalahan ini dapat diselesaikan dan mungkin dapat memanggil orang tuanya ya Pak Rito Iya, ya. Nanti saya iya, tunggu ke depannya bagaimana selanjutnya permasalahan dari Pak Rito ini. Mungkin itu saja Pak Rito iya. Baik Bu, yang terima bisa kasih. disampaikan. Terima Ya, kasih banyak Bu mudah-mudahan Fitri. ya mudah-mudahan Eh, masalah Pak Rito ini dapat diselesaikan, dapat eh, tahu jalan keluarnya, dapat jalan keluarnya menjadi dapat jalan keluarga terbaik buat Pak Rito sebagai wali kelas dan Tony untuk benar-benar bisa menjadi anak berubah sikapnya terus dapat mencari berubah masa apa berubah sikapnya dapat berubah, dapat menjadi anak yang lebih baik dan mudah-mudahan menjadi anak yang terbaik. Kita tahu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Rito. Baik Bu, Terima terima kasih kasih. atas waktunya sudah mengganggu Ibu nih. Terima kasih banyak Iya, atas sama-sama Pak Rito. atas solusi yang diberikan kepada saya. Akan saya lanjutkan Oke untuk Pak Rito, melaksanakan. terima kasih Makasih Pak banyak Rito. Bu ya. Baik Bu, selamat siang Bu. Ya, sama-sama Pak Rito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu, setelah saya mengamati coaching yang telah Ibu lakukan, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga sudah fokus pada area yang ingin Ibu kembangkan. Berdasarkan hasil pra percakapan kita tadi, bahwa semua kompetensi dan indikator yang Ibu inginkan itu sudah Ibu lakukan dan sudah mulai tercapai. Baiklah Ibu, setelah Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Terima kasih Bu sudah mengobservasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi, saya telah mengidentifikasi permasalahan saya, di mana permasalahannya itu adalah tentang siswa yang suka membolos, ketika pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Jadi kami akan Kuci akan melakukan mengidentifikasi permasalahannya dengan kolaborasi dengan guru. Kemudian saya juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan dari Kuci saya tadi, yaitu Pak Rinto. Jadi yang ingin tinggal menunggu tindak lanjut tentang rencana aksi yang nyata yang telah disampaikan tadi, Bu. Terima kasih. Baiklah Ibu, menurut catatan saya, Ibu sudah menanyakan, mengidentifikasi masalah kunci Ibu secara detail, kemudian Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai, kemudian juga sudah memberikan solusi kepada coach Ibu. Nah, tinggal Ibu juga sudah menanyakan rencana-rencana aksi berikutnya kepada coach Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu? Oke Bu, tadi yang ingin saya lebih kembangkan ketika nanti saya akan lebih spesifik untuk mengidentifikasi permasalahan dari saya yang akan saya Halo? Tindak lanjut
Ibu akan melakukan coaching kembali bersama coach Ibu. Dan saya juga akan menunggu hasil dari keputusan. Baiklah Ibu, sampai di sini kita. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Herina dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu.